Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Doa Yabes versus Doa Yesus. Doa Yabes begitu populer di kalangan orang Kristen, bahkan dijadikan lagu, yang mana juga menjadi lagu yang sangat digemari. Pertanyaannya, siapa itu Yabes dan seperti apa doanya? Untuk menjawabnya, ternyata tidak bisa kita temukan penjelasan yang lengkap, kecuali dari apa yang tertulis dalam 1 Tawarikh 4 ayat 9-10. Demikian, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Ayat 10, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Jadi hanya itu penjelasan yang ada mengenai Yabes dan doanya. Dari judul perikopnya kita tahu bahwa Yabes adalah keturunan Yehuda. Ibunya melahirkan dia dengan kesakitan. Sedangkan dari doanya kita bisa beroleh kesan bahwa Yabes tidak mengalami hidup yang nyaman, melainkan hidup dengan tekanan, aniaya, penderitaan, bahkan kesakitan, sehingga butuh pertolongan, perlindungan, penyertaan, dan juga berkat dari Tuhan. Berkat yang diminta dalam doanya juga sangat jelas, yaitu berkat-berkat jasmani, pemenuhan kebutuhan jasmani, daerah yang diperluas, dan juga perlindungan dari malapetaka dan kesakitan. Itulah isi dari doanya. Dari ayat di atas, kita juga tahu bahwa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nah, sekarang kita coba akan perhatikan doa Tuhan Yesus ketika menjadi manusia atau ketika ia mengenakan tubuh daging, di mana dalam segala hal ia disamakan dengan manusia. Tidak berbeda dengan Yabes, Yesus juga hidup dalam ketidaknyamanan, dalam penolakan, aniaya, penderitaan, serta kesakitan. Bahkan ia harus mati di kayu salib. Yesus juga sama seperti Yabes. Ia berdoa kepada Bapanya yang di surga terkait semua yang dialami dalam hidupnya. Ternyata doa Yesus berbeda dengan doa Yabes. Selain lebih singkat, isinya justru bertolak belakang dengan doa Yabes. Yesus tidak berdoa untuk memohon berkat atau dibebaskan dari penderitaan. Sebaliknya, doanya memohon agar kehendak Bapa saja yang terjadi. Itu jelas sekali, seperti tertulis dalam Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Perhatikan saudara, doa Yesus
Yesus memang punya keinginan agar cawan penderitaan itu boleh berlalu daripadanya. Tetapi ia lebih memilih agar kehendak Bapa saja yang terjadi. Bahkan hal itu diulangnya lagi di ayat 42 dan 44. Jadi jelas ya saudara, bahwa orientasi dari doa Yabes sangat terkait dengan berkat-berkat jasmani. Sedangkan doa Yesus lebih fokus pada berkat kekal, yaitu keselamatan semua manusia. Saudara, doa Yabes yang orientasinya pada hal-hal lahiriah sebenarnya bisa kita maklumi, karena memang ia hidup dalam masa perjanjian lama, di mana bangsa Israel memang dipilih dan dipakai Tuhan untuk membuktikan siapa Allah yang benar di antara banyak sesembahan dan dewa yang ada pada masa itu. Sehingga memang tidak hanya Yabes, tetapi bangsa Israel juga ketika mereka taat, panen dibuatnya berhasil, bisa menang dalam perang, hujan turun, dan sebagainya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kita ini pengikut siapa? Yabes atau Yesus Kristus? Saudara, kita ini bukan hidup pada zaman perjanjian lama, tetapi dalam zaman anugerah. Sebagai umat perjanjian baru, berbeda dengan bangsa Israel, kita ini dipilih untuk membuktikan seperti apa Allah yang benar itu, yang mana modelnya adalah Kristus Yesus. Maka kalau kita harus menjadi serupa dengan Dia, kita juga harus berdoa seperti doanya, doa Yesus yang fokusnya hanya pada kehendak Bapa. Doa seperti doa Yesus berarti doa yang kita minta harus selalu sesuai dengan kehendak dan rencana Bapa. Apa itu? Yaitu agar kita bisa dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Saudara, doa Yabes tidak salah dan tentu ada pelajaran yang bisa kita peroleh dari perjalanan hidup Yabes dan juga bangsa Israel. Tetapi sebagai umat perjanjian baru, kita tidak bisa, saudara, dan memang tidak boleh mengenakan hidup bangsa Israel yang orientasinya hanya kepada berkat-berkat jasmani. Yang harus kita kenakan adalah hidup Yesus. Doa kita pun harus seperti doa Yesus atau doa yang diajarkan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.